Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola, teman-teman netizen dan warganet semuanya yang saya hormati. Welcome back to channel Progressive Football. Semoga teman-teman sehat semuanya dimanapun kalian berada. Ya, kabar menggembirakan hari ini dari PSSI yang akan menaturalisasi 3 pemainnya, yaitu ada Dean James, Emil Audero, dan João Pelopessi. Nah, ini untuk timnas kita ini akan mendapatkan kedalaman squad yang lebih baik lagi, yang mana Dean James ini posisinya di LB, dia bermain di Goa Eagles, sekarang peringkat klubnya ada di peringkat 6 ya. Ini sangat bagus untuk kedalaman squad di back kiri kita, yang mana di situ utamanya ada Kelvin Verdong, ada Sen Patianama, ada Arhan Pratama, ketambahan ada Dean James ini sangat solid ya nanti di back kirinya. Terus ada Emil Audero, ini posisi sebagai kiper, yang mana yang kita tahu Emil Audero di musim ini bermain di Palermo Serie B Italia. Ini walaupun Serie B, tetapi kualitasnya di Serie B Italia itu sangat bagus ya. Contohnya seperti J.I. Jazz yang tahun lalu masih di Serie B. Itu kualitasnya sangat bagus, apalagi ini Palermo juga bukan tim-tim bukan tim-tim baru lah di Liga Italia. Dia sebelumnya pernah bermain di Serie A, terus karena masalah ekonomi di klub tersebut, jadi Palermo turun kasta karena tidak kuat dari segi finansialnya dan membeli pemain-pemain yang dibilang kategori tua lah rata-rata waktu itu, pada waktu turun kasta ke Serie B. Pada di Serie A itu terakhir sudah tidak kuat membeli pemain-pemain muda dengan gaji yang tinggi, makanya Palermo membeli pemain yang sudah 33 tahun ke atas rata-rata, dan alhasil Palermo turun ke Serie B. Dan selanjutnya ada João Pelopessi, ini bermain di Groningen ya, dia bisa bermain di gelandang tengah, di gelandang bertahan dia juga bisa. Ini akan bagus ya untuk di posisi gelandang ini, yang mana nanti ada Jairo Ridwald, ini masih proses untuk melengkapi surat-suratnya, dan ini ada terkendala juga untuk Jairo, yang mana PSSI memakai pengacara. Jadi Erick Thohir punya tim untuk mempercepat naturalisasinya Jairo Ridwald, yaitu karena Jairo Ridwald sudah pernah bermain untuk timnas Belanda dengan 3 caps ya. Jadi PSSI ini menggunakan timnya yang di luar untuk memproses Jairo Ridwald untuk mengesahkan, karena Jairo Ridwald ini sudah lama tidak membela timnas Belanda. Jadi kalau menurut aturan FIFA, Jairo Ridwald ini bisa membela timnas Indonesia. Dan kita kembali ke pembahasannya João Pelopessi ini. João Pelopessi ini bermain di Groningen ya. Ini di kasta tertingginya Liga Belanda, yaitu untuk sekarang posisi ada di peringkat 8, dan dia sebagai pemain inti, bukan pemain pelapis atau pemain ketiganya klub tersebut. Dia selalu bermain di setiap minggunya. João Pelopessi ini akan menambah gaya gedor di lini tengah pertahanan di lini tengah timnas Indonesia, yang mana ada Tom Haye, terus ada João Pelopessi, ada Jairo Ridwald, nanti kalau misalnya sudah terproses ada lagi Ivar Jenner bisa berguru ini, karena Ivar Jenner ini untuk jangka panjang. Karena dengan adanya mentor-mentor ini seperti Tom Haye, João Pelopessi, terus ada Jairo Ridwald, ini akan mengajarkan Ivar Jenner, dan Ivar Jenner bisa mengambil ilmu yang ada di 3 pemain tersebut. Ini sangat bagus untuk kedalaman skuad timnas Indonesia. Dan ini yang diinginkan oleh Pak Erick Thohir. Skuad utama dan skuad pelapisnya itu kekuatannya sama, tidak jomplang, tidak berat sebelah. Kalau berat sebelah kita lolos ke Piala Dunia, suatu
saat ada yang cedera, ada yang tidak fit, ada yang hamstring, pelapisnya tidak seimbang, ini akan jomplang pada saat pertandingan nanti. Apalagi Piala Dunia itu bukan kelas-kelas Asia lagi, ini udah kelas dunia, di mana semua negara-negara terbaik dari setiap benuanya itu berkumpul. Kalau kita hanya sebagai pelengkap saja, ya tidak mungkin. Ketua PSSI kita mengusahakan pemain-pemain yang bermain di luar itu untuk secepatnya bergabung dengan timnas Indonesia. Kalau memang ingin menjadi pelengkap di Piala Dunia, ya sudah, pemain apa adanya yang bermain di Liga 1 dimainkan saja di Piala Dunia. Karena Pak Erick Thohir ini tahu kualitas Liga 1 kita itu seperti apa, kualitas pemain kita itu seperti apa di Liga 1. Dan Pak Erick Thohir ingin memberikan yang terbaik buat timnas Indonesia kalau lolos ke Piala Dunia. Dan ini yang 3 pemain di proses ini diusahakan bermain di bulan Maret. Karena apa? Semuanya surat-suratnya sudah jelas, baik Joy Pelupesi, Dean James, Emil Audero, ini sudah jelas, suratnya sudah lengkap, tinggal dibawa ke DPR. Dan yang lebih pastinya lagi, tidak memerlukan waktu yang lama. Jadi setelah dari DPR, lalu nanti dicek di Menpora, tinggal tanda tangan MPR, Presiden, sudah tinggal melakukan sumpahnya. Apalagi Pak Sinulinga ini sekarang ini sudah berada di Belanda, menemui Dean James, terus Joy Pelupesi, Emil Audero ke Italia langsung. Setelah mengurus 2 di Belanda, langsung terbang ke Italia. Ini yang perlu kita support ya dari tim PSSI maupun tim Menpora. Yang mana sebelumnya ini kita bingung inisial J ini siapa. Sedangkan Jero Ridwal itu sudah proses, lagi mengumpulkan berkas, dan ada inisial J lainnya. Ternyata Joy Pelupesi ini. Ini jadi bukan tim ecek-ecek, dia bermain di Groningen, kasta tertinggi Liga Belanda. Terus dia bermain setiap minggunya, menit bermainnya sudah banyak juga. Ini yang patut kita banggakan, pemain diaspora mau membela timnas Indonesia. Walaupun dia lahir di luar, tetapi dia mempunyai keturunan. Ini sama aja mereka, yaitu orang-orang Indonesia yang ingin balik ke kampungnya. Dengan ketambahan pemain diaspora yang baru yang akan bermain di bulan Maret ini, semoga 3 ini cepat. Dan oleh Romeni sudah bermain di bulan Maret nanti, ini gaya gedor kita ini sudah sangat kuat untuk menghadapi Australia. Tinggal bagaimana Patrick Kluivert meraciknya para pemain yang baru bergabung ini, bagaimana mengambil hatinya, bagaimana menyatukan para pemain ini, baik pemain yang bermain di Liga 1, terus pemain yang diaspora. Ini bagaimana tim kepelatihan kita ini menyatukan pemain ini dengan skuad yang ada. Kalau gue lihat dengan skuad yang seperti ini, timnas Indonesia ini sudah siap untuk melawan Australia dan Bahrain. Yaitu yang mana di striker kita sudah ada oleh Romeni, terus Rafael Strijk, Ragnar Oratmangun, ada Egy Maulana Fikri, terus di tengah ada Tom Haye, Ivar Jenner, Jero Ridwal. Ini sudah sangat solid, apalagi ketambahan Joy Pelupesi ini. Berbeda dengan Australia, mungkin Australia dulu oke lah, ada tim Cahil itu bermain di Liverpool, tapi berbeda Australia dulu dengan Australia sekarang. Australia dulu banyak pemain-pemainnya bermain di liga top-top Eropa seperti Liverpool, seperti Lyon, terus ada di mana Liga Italia, ada di AC Milan pemain Australia. Kalau sekarang, kalau menurut saya ini sudah sangat berbeda jauh dengan Australia dulu. Paling mentok sekarang ada di Southampton, di mana Parma, tidak big five ya, tim top Eropa lah. Jadi kita sebagai supporter
Kita harus mendukung perkembangan timnas kita nanti saat melawan Australia. Dengan skuad yang ada ini kita harus yakin, kita harus optimis. Walaupun nanti pelatihnya bukan Sintayong lagi, kita harus tetap optimis mendukung timnas Indonesia. Kita sudah tidak ada lagi perdebatan, oh misalkan nanti mendapati hasil seri atau kalah, kita jangan langsung menghujat Patrick Kluivert tersebut. Kita harus kasih waktu nanti pada waktu melawan Bahrain. Ini kan konsekuensinya, apalagi Patrick Kluivert ini baru. Kalau misalnya Patrick Kluivert kalah sekali terus langsung kita bilang Patrick Kluivert out, Patrick Kluivert out. Ini apa bedanya yang dibilang oleh Bambang Pamungkas, yang mana dia selama 11 tahun berada di timnas, dia 13 kali merasakan pergantian pelatih, yang mana di situ tidak jelas permainan sebuah tim ini, apakah menggunakan serangan balik cepat atau penguasaan bola atau main di sayap. Ini tidak jelas. Bambang Pamungkas, seorang legenda timnas saja bisa bilang seperti itu. Nah, makanya kita sebagai supporter, kita sudah di zaman modern ini, kita jangan kalah lah sama HP kita, yang mana HP kita sudah smartphone tetapi kitanya belum smart untuk mendukung timnas Indonesia. Oke, gua Iqbal, sekian berita dari naturalisasi yang terbaru dari PSSI, dari timnas Indonesia. Gua pamit, gua Iqbal dari Progressive Football, dan ciao.